bersama-sama. Mari baca surat Al-Fatihah. Hari ini mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan atau juga disebut dengan AI, yaitu tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah berpikir cara kerja seperti komputer. Pak, cara kerjanya seperti komputer bagaimana? Cara pintar memecahkan masalah yaitu berpikir secara langkah demi langkah. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara berpikir komputasional. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita memfokuskan diri, mari kita refleksi diri sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini. Silakan semuanya berdiri di samping bangkunya masing-masing. Ice breaking-nya, ketika mendengar kode Simon Says, maka perintah yang saya sebutkan akan berjalan. Tetapi jika tidak mendengarkan kode Simon Says, maka perintah yang saya sebutkan tidak berjalan. Silakan tangannya semuanya di depan, tangan semua ditekan sama dua-duanya, tangan dua-duanya. Jika mendengar kata Simon Says, maka kode perintah yang saya sebutkan berjalan. Dan ketika tidak saya menyebutkan Simon Says, maka perintah tidak berjalan. Simon Says, pegang tangan kanan. Simon Says, pegang pipi kanan. Simon Says, pegang telinga kiri. Simon Says, pegang pipi kiri. Pegang telinga kiri. Pegang hidung. Tunggu. Simon Says, kepala. Yes. Tepuk tangan. Dan itulah cara kerja komputer. Dan awal ice breaking ini tadi yaitu cara kerja komputer. Ketika ada kode Simon Says, maka perintah yang disebutkan harus berjalan.
Dan ketika kode Simon Says itu tidak dikatakan, maka perintah yang dikatakan juga tidak berguna, tidak berjalan. Yang selanjutnya, apa sih itu berpikir komputasional? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang jelas dan teratur, sama seperti komputer bekerja. Yang pertama, kita bisa memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil supaya lebih mudah diselesaikan. Contoh, pada saat pelajaran matematika itu ada PR matematika yang sulit, maka cara bekerjanya yaitu memecah langkah-langkah terlebih dahulu, memecah yang lebih kecil dahulu untuk menyelesaikan hal yang lebih besar. Jadi berpikir komputasional itu langkah-langkah. Dan ini adalah 4 pilar komputasional. Ini inti dari mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Bagian berpikir komputasional ini adalah intinya, yaitu 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Dekomposisi yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Ada pengenalan pola kalau di komputer itu atau di HP lah, atau di AI, mencari kesamaan atau pola dari masalah. Dan yang nomor 3, abstraksi, mengambil hal penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Jadi AI itu bisa mendeteksi hal-hal yang penting, dan yang tidak penting itu akan tersingkirkan. Yang keempat yaitu algoritma, membuat langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi dalam berpikir komputasional itu langkah-langkah berjalan, langkah-langkah berpikir dari hal-hal yang kecil untuk menghasilkan hal yang besar, ataupun hal yang besar untuk diprediksi ya kalau bahasa. Nah, ini contoh dekomposisi. Contoh sederhananya yaitu membuat nasi goreng. Memecah tugas besar. Tugas besarnya adalah membuat nasi goreng. Ini artinya adalah tugas. Contoh kamu di AI itu mengetik membuat nasi goreng atau membuat pisang goreng atau membuat dan lain sebagainya. Dijadikan langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan satu persatu. Contoh, menyiapkan bahannya, nasi, telur, minyak dan sebagainya, bumbu dan sebagainya. Yang kedua, baru setelah bahannya sudah ada, baru kita memanaskan wajannya. Memanaskan wajan, memberikan minyak dan sebagainya, menggoreng telur dulu, diorek-orek ini ya kan. Diorek-orek dulu, terus menambahkan nasi, bumbu hingga mengaduk sampai dengan di atas piring siap disajikan. Ini namanya berpikir komputasional, urut demi urut. Tahu ya? Mengerti ya? Urut demi urut. Dengan memecah tugas besar jadi terasa lebih mudah. Yang selanjutnya yaitu contoh pengenalan pola. Ini pengenalan pola. Setelah kita berhasil memecah masalah besar, langkah pintar berikutnya adalah mencari pola atau kesamaan yang sering muncul. Bayangkan rutinitas pagimu setiap hari. Kamu bangun, mandi, sarapan, lalu bersiap ke sekolah. Ini adalah pola yang bisa kamu kenali. Dengan mengenali pola ini, kamu bisa merencanakan pagimu agar lebih teratur dan tidak terburu-buru. Ini adalah
pola yang seringkali terulang. Kamu bangun pagi, mandi, sarapan, berangkat sekolah, pakai seragam, itu kan berulang kali setiap hari, ya kan? Nah itu bisa diatur bagaimana kamu mendesain agar supaya pagi bangun terus sampai sekolah sampai pulang lagi itu tidak membosankan atau tidak plus begitu saja, ya. Jadi bisa diatur. Ini tentang pengenalan pola, pengulangan. Yang selanjutnya yaitu contoh tentang algoritma. Ini adalah algoritma. Cara-cara menggosok gigi. Ya seperti tadi, ambil sikat gigi dan pasta gigi, basahi dengan air, gosok gigi secara pelan 2 menit, bilas mulut dengan air bersih, simpan sikat gigi sampai menyikat giginya. Ini adalah algoritma. Algoritma itu urutan semua. Dan juga tidak mungkin kan kamu gosok gigi tapi digosok disik tapi pastai dulu kan nggak mungkin, ya kan? Mosok sikat gigi kok mari berkumur terus baru digosok disik baru dikei pasta, apa imut pasta terus baru digosok kan nggak mungkin. Pas ditaruh di atas sikat gigi. Kesimpulan pada pagi hari ini yaitu yang pertama, berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang mudah dan teratur. Tadi sudah dijelaskan, yaitu berpikir dekomposisi, berpikir algoritma dan sebagainya untuk kita bisa mengatur dan menyelesaikan masalah dengan mudah. Yang kedua, dengan latihan kita bisa jadi lebih pintar dan cepat dalam memecahkan masalah sehari-hari, dari yang paling sederhana sampai yang kompleks. Yang ketiga, mulailah dari hal kecil seperti membuat rencana belajar, menjalankan sekolah dan mengerjakan tugas dengan kompetensi. Jadi pembelajaran berpikir komputasional itu mengajarkan kalian untuk merencanakan sesuatu dan juga merencanakan langkah-langkahnya. Contoh, kamu pergi saya mau bertamasya, kalau saya mau berpergian ke rumah nenek. Masalah besarnya adalah pergi ke rumah nenek, ya kan? Nah, ini dipikir komputasionalkan. Apa yang harus disiapkan, harus bagaimana, apa saja yang harus disiapkan, yang dibawa apa saja dan lain sebagainya. Ini berpikir komputasional. Kemudian selanjutnya adalah kita akan bermain game robot. Ada satu programmer dan juga satu anak yang menjadi robot, di mana programmer ini membuat instruksi agar si robot ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan, sesuai dengan perintahnya si programmer ini. Untuk pengenalan pola, di sini ada pengenalan warna, kodenya merah itu maju, hijau belok kanan, biru belok kiri, putih loncat. Ya, tujuannya bagaimana caranya robot ini bisa sampai ke tujuan yang diinginkan oleh si programmer ini tadi. Ya, bisa. Merah, hijau. Apa sih? Hijau belok kanan. Biru, putih. Merah, putih.
Hijau. Merah. Merah. Kiri. Biru. Biru soalnya merah. Kiri. Merah. Yes, programnya ganti. Gak jelas programnya. Merah. Merah. Putih. Putih, biru. No, suka deh Pak. Ayo, merah. Putih. Putih. Merah. Hijau. Hijau bilang oh no. Biru. Hijau. Merah. Biru. Putih. Melempang merah. Putih. Hijau. Satu lagi, yang lain, yang keempat. Itulah caranya berpikir komputasional dari awal sampai dengan harta karun. Nah, tepuk tangan semuanya. Untuk mata pelajaran hari ini cukup sampai di sini prakteknya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.